atau tujuan dari apa yang kita mau itu terasa kabur. Tujuan yang kita hendaki seolah-olah berlari. Tujuan yang kita mau seolah-olah tidak mungkin kita dapatkan. Nah, di sanalah peran Dayana untuk bisa mengkonter energi negatif yang muncul ketika kita menghadapi hal-hal yang sesungguhnya nggak ada gitu. Itu hanya ada dalam pikiran kita sendiri, itu hanya ada dalam perasaan kita sendiri. Sementara sebenarnya kita tahu persis. Salam jumpa di Jurnal Hendra. Selamat sore para sahabat. Mudah-mudahan hari ini para sahabat dikaruniai oleh kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Oke, hari ini kita coba membahas tentang drama kolosal. Latar belakangnya seperti ini misalnya. Beberapa hari terakhir, saya mengikuti beberapa kegiatan sehingga terlihat bahwa kehidupan ini menjadi sangat sibuk. Banyak kecemasan, banyak keresahan, banyak kegelisahan. Menghadapi situasi itu ya, saya harus kembali kepada prinsip yang saya yakini, yaitu Dayana. Pada sesungguhnya, apapun tidak ada hal yang bisa dipaksa, terpaksa, dan memaksa. Segala sesuatu berjalan begitu saja niscaya, seperti ada sebuah cerita yang sudah tertulis jauh sebelum kejadian-kejadian itu ada. Nah, di dalam pemahaman Tantra, bahwa apa yang kita alami dalam kehidupan ini sebenarnya adalah sudah merupakan sebuah cerita tertulis. Artinya tidak ada apa yang disebut sebagai free will. Free will dalam Tantra mungkin tidak ada atau sangat sedikit. Karena kehidupan itu sudah tertulis sebagai sebuah drama kolosal yang luar biasa yang hanya kita jalani sehari-hari. Nah, drama kolosal dalam Tantra itu tentu ada diperankan oleh pemeran-pemeran tertentu yang pentingnya. Dalam Tantra kita sudah ketahui ada 3 dunia. Ada dunia bawah, dunia manusia, dan dunia atas, itu dunia dewa. Drama kolosal ini diperankan oleh ketiga aktor dalam 3 dunia ini. Seakan-akan tidak terlihat peran dunia bawah kepada kita atau efek dan peran dunia atas terhadap kita. Tapi dalam Tantra, seorang tantris, seorang tantrika bisa memiliki bekal. Bahwa drama kolosal yang kita jalani dalam hidup ini dibentuk oleh ketiga dunia, dibentuk oleh 3 aktor, dipengaruhi oleh 3 determinan gitu ya. Sehingga apapun yang kita buat sebenarnya sesungguhnya sudah ada hasilnya gitu. Dan kita sudah tercipta jauh sebelum kita diciptakan. Artinya in all the way bahwa kehidupan yang kita alami itu sudah ada bentuknya, sudah ada kisahnya, sudah ada ceritanya, sehingga kita harus hanya tinggal menjalani apa yang kita harus lakukan. Hanya saja seperti kebanyakan orang, juga termasuk saya, ketika ada hal-hal yang ganjil kita merasa cemas, merasa gelisah, merasa takut, merasa ragu-ragu dan seterusnya gitu. Itulah yang harus dihadapi oleh seorang tantris dengan menggunakan kekuatan yoga shakti ya. Dengan yoga shakti, hal-hal seperti itu ditempatkan pada satu wadah seperti sebuah gelas. Itu hanya sebuah ilusi, hanya sebuah perakiraan, dugaan, bahkan praduga, sangka dan prasangka. Secara sesungguhnya bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita tuju sudah ada. Kita hanya tinggal menjalani drama kolosal untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi sepenuhnya kita sesungguhnya. Nah, dengan cara itu maka seorang tantrik diharapkan bisa menggunakan metodologi atau bisa menggunakan alat-alat tantra untuk melenyapkan kegelisahan, keresahan, ketakutan, kecemasan dalam menghadapi sesuatu atau tujuan dari apa yang kita mau itu terasa kabur. Tujuan yang kita hendaki seolah-olah berlari. Tujuan yang kita mau seolah-olah tidak mungkin kita dapatkan. Nah, di sanalah peran Dayana untuk bisa mengkonter energi negatif yang muncul ketika kita menghadapi hal-hal yang sesungguhnya nggak ada gitu. Itu hanya ada dalam pikiran kita sendiri, itu hanya ada dalam perasaan kita sendiri. Sementara sebenarnya kita tahu persis. Kita sampai atau tidak sampai, kita berhasil atau tidak berhasil, kita tahu persis. Berdasarkan sejauh mana pengorbanan kita, upacara kita, upakarti kita kepada apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita bekerja luar biasa keras, pekerjaan tidak membohongi hasil dan hasil tidak membohongi pekerjaan. Kesimpulan yang kita bisa tarik bahwa apapun yang kita buat harus selalu didasarkan pada prinsip tidak dipaksa, tidak terpaksa, dan tidak memaksa. Kalau kita boleh meminjam bahasa lain, ya sabar, ikhlas, ridho, nerimo. Itu semua satu kesatuan yang utuh yang membersihkan diri kita dari aneka macam gangguan yang sebenarnya tidak penting, yang sebenarnya justru merugikan kita, yang sebenarnya bisa dikatakan justru menjauhkan kita dari tujuan.
membatasi kita dari pencapaian, mengurangi potensi kita dalam menghasilkan sesuatu yang optimum. Nah, kepada para tantris yang ada di Indonesia yang mendengar Jurnal Hendra, mungkin kita bisa mengembangkan satu metodologi dayana melalui satu riset misalkan, melalui satu percobaan sosial, melalui satu pendekatan-pendekatan yang saintifik, sehingga di satu waktu nanti mungkin teknik dayana ini akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses pendidikan, dari proses pengembangan kepribadian, dari proses peningkatan kapasitas seseorang. Anyway, mereka yang melakukan praktek-praktek meditasi dayana ini tampaknya kok tenang ya, ada rasa puas, ada rasa penuh, ada rasa bahagia. Tampaknya mereka mengetahui secara hakiki gitu ya, bahwa apa yang kita akan raih sebenarnya sudah kita tulis sendiri. Apa alasan yang kita akan buat sebenarnya kita ketahui sendiri. Pada ujungnya Tantra mengatakan drama kolosal itu luar biasa, tetapi di dalam drama kolosal tidak ada apa-apa, yang ada hanya sunyaruri. Di dalam drama kolosal itu hanya ada sebuah kepribadian yang menyaksikan drama itu tanpa dia terpengaruh oleh drama itu sendiri. Di tengah prahara kehidupan, di tengah jungkir baliknya perjuangan, di tengah kesibukan, di tengah apapun, tujuan itu sudah ada. Hanya tinggal kita capai dengan effortless melalui dayana. Dengan pengertian dayana bukan berarti kita tidak bekerja. Dayana mengartikan bahwa ada upacara, ada pengabdian kita, ada kebaktian kita, ada pekerjaan kita, ada upakarti, ada pengorbanan yang kita lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita kehendaki gitu. Dan drama kolosal yang mengikuti proses pencapaian tujuan itu hanya sebuah ilusi yang ada di dalam pikiran, perasaan, dan emosi kita. Terlalu naif ya, tapi saya harus katakan sejatinya nggak ada apa-apa. Itu tidak mudah ya. Mengatakan sejatinya tidak ada apa-apa, itu bukan benda yang mudah. Setiap orang untuk bisa mengatakan sejatinya tiada apa-apa harus melalui proses panjang pembuktian, penyaksian yang tidak mudah. Peristiwa-peristiwa dan trauma-trauma yang tidak gampang untuk dilewati. At the end, drama kolosal di alam semesta ini dapat kita lihat sebagai maya cakti. Sementara tujuan-tujuan dan jalan hidup kita adalah sebuah kepastian yang akan kita dapat, dan apa yang kita lakukan tidak membohongi hasil. Kira-kira itu yang dapat saya bicarakan. Agak berat nih pembicaraan kita sore ini. Mudah-mudahan kawan-kawan dapat mempraktekkan dayana yoga, metodologi dayana. Sekali lagi tidak dipaksa, tidak terpaksa, tidak memaksa, mengalir begitu saja, beradaptasi dengan situasi secara optimal. Kira-kira demikian. Saya harap ke depan kita semua dapat mencapai tujuan-tujuan yang mulia, yang adiluhung, karya-karya yang berarti dan berharga buat orang banyak, dan tentu saja memajukan dan memelihara kita mendapatkan nafkah sehari-hari. Tetaplah dalam kesadaran, tetaplah dalam dayana, tetaplah berupacara dan upakarti dengan sempurna agar kita mendapatkan nilai-nilai lebih dalam kehidupan. Salam jumpa lagi nanti di Jurnal Hendra. Mohon like, subscribe-nya. Ini akan membantu kita untuk terus mengembangkan wahana ini menjadi wahana diskusi dan pendidikan bagi kita semua. Terima kasih. Salam jumpa lagi di Jurnal Hendra berikutnya.